Pada hari ini kita kembali akan beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersama malaikat di surga. Kebaktian peringatan kenaikan Kristus ke surga terjadi dalam pertolongan Allah Bapa, pencipta alam semesta, dan dalam kasih Putra Allah, penebus dosa, serta perantara Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus turun menaungi sekalian umat yang beribadah saat ini. Nas pembimbing untuk ibadah pada sore hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian nas pembimbing. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Yesus Tuhan kita, Raja kita, sangat agung mulia, maka patutlah kita umatnya senantiasa mengagungkan namanya. Marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 22.
Sebagai umat tebusannya, seharusnya kita senantiasa hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Namun, kita belum sempurna dalam mengiring Dia. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku bahwa kita sebagai umat tebusannya, sesungguhnya hidup kita seharusnya menjadi miliknya untuk hidup memuliakan Dia, Yesus Sang Raja dalam kehidupan kita. Mari mengakui ketidaksempurnaan hidup kita, kelemahan kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa pengakuan dosa terambil dari Mazmur 51 ayat 3-13. Marilah kita mengaku dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung di ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kami percaya Engkau berkenan akan pengakuan kami, dan kami menyambut anugerah pengampunan-Mu dengan penuh iman. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian NKB nomor 10 ayat yang kedua sebagai respons kita berkaitan dengan pengakuan dosa kita. Dari hidupku yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan tinggalkan susah penuh. Yesus ku datanglah. Setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 20-22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Marilah kita menyambut
Dengan penuh rasa syukur anugerah Allah atas pengampunan kita nyatakan dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sesudah kita diampuni dosa, patutlah kita hidup lebih dekat kepadanya. Dan dengarlah petunjuk hidup baru. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 20. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah petunjuk hidup baru, dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian. This is my desire.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your way in me. Yeah. Lord, have your way in me. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Marilah kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan ke hadapan Tuhan kita bahwa hati kita bagaikan tanah kering tanpa diisi oleh firman Allah. Mari kita menyanyikan pujian bagaikan tanah kering. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari itu mari kita memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus sehingga kita mengerti dan memahaminya. Mari berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menolong kami ya Tuhan, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, terlebih memahaminya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari yang berbahagia dalam sukacita perayaan kenaikan Yesus ke surga terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11 di bawah judul perikop Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita merenungkan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Perayaan ini memang agak sepi, bahkan cenderung sepi dibandingkan dengan perayaan-perayaan gereja lainnya seperti Natal dan Paskah. Padahal hari kenaikan Yesus ke surga memiliki makna penting, bahkan mendalam, khususnya bagi perjalanan beriman kita dan bergereja kita. Makna kenaikan Yesus ke surga itu menjelaskan tentang suatu patokan atau batas tonggak yang membedakan antara periode sebelum kenaikan Yesus dengan periode setelah kenaikan Yesus. Periode sebelum kenaikan Yesus, titik beratnya dalam kesaksian Alkitab adalah apa yang telah dikerjakan oleh Allah bagi manusia. Apa yang telah dikerjakan Allah untuk manusia. Sementara periode setelah kenaikan, titik berat penekanan kesaksian Alkitab adalah apa yang akan dikerjakan oleh manusia untuk Allah. Apa yang dikerjakan oleh manusia untuk Allah. Selain itu, kenaikan juga menjelaskan bahwa sebelum kenaikan itu adalah periode atau masa Yesus mendidik, membina dan menggembleng murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun. Sementara setelah kenaikan, Yesus mengutus muridnya turun gunung untuk mempraktekkan apa yang mereka telah pelajari, yang mereka telah terima di dalam setiap kebersamaan mereka dengan Yesus, untuk diwujudkan, dihadirkan di tengah masyarakat dan dunia. Dengan kata lain, masa sebelum kenaikan adalah masa edukasi, sementara masa setelah kenaikan adalah masa misi atau aksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin melihat lebih dalam makna ini lewat kisah Rasul yang baru saja kita baca. Ayat 6 diawali dengan pertanyaan murid,
tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Tadi dikatakan bahwa Tuhan maukah kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini tentu menggelitik, tapi juga tidak dianggap sepi oleh Yesus. Pertanyaan ini muncul sebagai respon atau reaksi terhadap berita kerajaan Allah yang terus-menerus dikumandangkan dan diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Hal itu dapat kita lihat pada ayat yang ketiga dari pasal yang sama. Sebab selama 40 hari ia, maksudnya Yesus, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini juga sejajar, seirama dengan tema besar dari kisah Rasul ini, yaitu tentang kerajaan Allah yang hadir di dunia melalui gereja, yang pada waktu itu melalui para rasul. Bicara tentang kerajaan, itulah yang menjadi pokok pertanyaan murid. Hanya saja murid-murid berpikir secara keliru dan sempit. Kenapa keliru? Karena mereka berpikir kerajaan Allah itu adalah bersifat politik, layaknya sebuah kerajaan dunia seperti kerajaan Daud, yang mereka akan hebat bangga dan bisa menaklukkan segala bangsa-bangsa lain dengan perang, dengan kekuatannya. Disebut sempit karena mereka hanya memaknai kerajaan itu untuk diri mereka sendiri, untuk bangsa Israel. Padahal dengan tegas Allah menegaskan dan juga memastikan kepada Israel melalui Nabi Yesaya yang berkata kepada mereka bahwa terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambamu. Terlalu sedikit bagimu hanya mengurus kaum Yehuda, tetapi aku akan membuat kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi. Yesaya 47 ayat 6. Tapi kenyataannya kerajaan Israel yang sudah ada sejak dahulu kala, atau minimal dari sejak pemerintahan Saul sampai kemudian dari beberapa raja turunan, justru berlaku terbalik dengan harapan Tuhan. Mereka bukannya taat dan menyembah Allah dengan setia, tetapi umat juga terlibat dalam penyembahan berhala, berpaling dari Allah, sementara raja-rajanya melakukan kelaliman, penindasan dan memperburuk kehidupan umat dengan upaya memperkaya diri dan mengokohkan kekuasaan untuk kesenangan pribadi. Kecuali kerajaan pada masa Daud, kerajaan ini telah gagal. Kerajaan ini telah tidak berfungsi sebagai sarana kehadiran Allah yang memerintah alam semesta, yang kasih dan kuasanya hendak berlakukan bagi seluruh bangsa. Itulah sebabnya Yesus hadir. Yesus datang membawa kerajaan Allah di dalam dirinya. Maka seluruh hidup dan pelayanan Yesus adalah bukti dan wujud kerajaan Allah yang hadir di tengah dunia. Kerajaan Allah yang dipraktikkan oleh Yesus adalah memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang adalah Raja, yang penuh kasih, yang penuh keadilan dan damai sejahtera. Hal itu nampak dalam seluruh pelayanan Yesus. Bagaimana ia mengampuni orang berdosa, bagaimana ia menyentuh orang yang dianggap najis, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit dari segala jenisnya, bagaimana dia merangkul mereka yang dianggap tidak bernilai atau dipinggirkan dari nilai sosial masyarakat, seperti perempuan dan orang-orang yang penyakit kusta atau orang asing. Bahkan Yesus menuntun mereka yang sesat, menguatkan mereka yang lemah dan memulihkan serta mengangkat yang terjatuh. Ini adalah wujud dan bentuk-bentuk kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah, Allah yang adalah Raja dan Bapa itu dialami oleh umat Israel, dari yang kecil sampai yang tua. Bahkan puncak dari kerajaan Allah yang bawa Yesus adalah kematiannya di salib.
dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah sebabnya seperti tadi dalam nas pembimbing dikatakan kepada kita, sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya, sehingga setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahasa lain, Yesus Kristus adalah penguasa hari-hari bumi dan raja semesta. Dari sinilah kita bisa melihat Yesus Kristus yang naik ke surga dengan disertai tanda-tanda apokaliptik, ada awan menutupi, bahkan ada yang mengatakan seperti kereta. Itu menandakan bahwa Yesus adalah Raja, Raja yang maha tinggi, sesuai dengan tema kita hari ini. Dia adalah Raja yang maha tinggi, sebagaimana juga disuarakan oleh pemazmur dalam Mazmur 97 ayat 9 tentang Dia Raja yang maha tinggi. Pemazmur ini hendak mengatakan bahwa kita, umatnya, harus selalu berdoa dan berjuang agar segala bangsa melihat kemuliaan Raja yang maha tinggi dan gemetar terhadapnya, dan agar seluruh bangsa di tempat lain dimanapun boleh merasakan kasih dan kuasanya. Itulah seruan dari pemazmur, khususnya pasal 97 ayat 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan murid, meluruskan apa yang mereka pikirkan dengan keliru dan sempit, sekaligus mempertajam dan memperluas cakupan. Itulah sebab Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tidak perlu, kerajaan itu sudah ada dan akan berjalan terus. Soal nanti kerajaan yang kedua yang akan datang, kapan waktunya, seorang pun tidak ada yang tahu. Saya pun tidak tahu Pak Yesus, kecuali Bapa. Kerajaan Allah yang sudah dikenalkan oleh Yesus dan sudah dihadirkan di dunia, yang berpuncak pada karya keselamatan dan kehidupan, adalah kerajaan yang diwariskan kepada gereja melalui rasul, yang harus diteruskan sampai ke ujung dunia. Sebab keselamatan sudah dikerjakan, tapi belum diterima dan dialami oleh seluruh umat manusia. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yang mau dikatakan di sini, Yesus selain meluruskan pola pikir mereka yang keliru, lalu menjelaskan tentang kerajaan yang dimaksud sebenarnya bukan politis, tetapi kerajaan rohani yang sungguh-sungguh nyata dan sempurna dalam diri Yesus. Seluruh hidup dan pelayanan Yesus adalah wujud dan kenyataan dari kerajaan Allah yang penuh rahmat pengampunan, yang penuh kasih dan keadilan, bahkan dari sejahtera itu. Kerajaan itu sudah ada, sudah dihasilkan, tapi belum sampai ke ujung dunia. Sementara kerajaan yang berikutnya, yaitu kerajaan Allah yang jaya, sempurna dan kekal, masih akan kita nantikan, di mana dikatakan oleh malaikat tadi bahwa Dia akan datang kembali seperti Dia naik. Kerajaan Allah yang jaya, sempurna dan abadi itu, yang menjadi tujuan kita semua, akan datang kelak saat Yesus datang kedua kali sebagai Raja yang sebenarnya, yaitu Raja yang maha tinggi. Antara kerajaan yang sudah dihasilkan oleh Yesus di dunia dan kerajaan yang akan datang, disinilah masa apa yang kita sebut tadi, apa yang harus dilakukan gereja atau orang percaya bagi Allah. Keselamatan yang dikerjakan Yesus, itulah tadi apa yang dilakukan oleh Allah bagi manusia sebelum Dia naik ke surga. Sekarang bagian kita, bagian para murid, apa yang kita kerjakan untuk Allah setelah kenaikan Kristus. Itulah sebab Yesus mengatakan tadi, kamulah saksi. Kata saksi di sini mengungkapkan tentang sebuah pengalaman yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia saksikan dan yang dia alami
bukan sesuatu teoritis, bukan sesuatu imajinatif, tetapi apa yang dialami murid-murid, apa yang didengar, apa yang dia lihat, itulah yang disaksikan kepada orang banyak. Tetapi supaya itu bisa terjadi, Matius mengatakan kuasa Roh Kudus turun dulu atas kamu. Kenapa? Karena Yesus menyadari betul siapa itu murid-murid dan bagaimana keadaan mereka. Selain terbatas, lemah, dan mereka amat rentan terhadap ketakutan dan kejatuhan. Kita sudah lihat itu dalam berbagai kisah-kisah murid. Karena itu dia menurun dan mengutus Roh Kudus untuk menolong, memimpin, dan membuat mereka mampu menjadi utusan-utusan dari Sang Raja yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Menghadirkan kerajaan Allah di dunia, yaitu kerajaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna itu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kehadiran Roh Kudus inilah yang amat penting. Karena apa? Tanpa Roh Kudus, murid-murid akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan karya pelayanan ini. Pertama, Roh Kudus akan mentransformasi dan mengubahkan murid-murid menjadi pribadi, menjadi mengalami kehidupan seturut kehendak Allah. Itu kita lihat dalam Kisah Rasul 2, setelah Roh Kudus turun dan mereka diurapi, bagaimana mereka luar biasa kesaksian hidupnya. Tapi juga Roh Kudus selain bekerja di dalam mereka, menghasilkan mentransformasi diri yang baru dalam Kristus, juga menuntun dan menolong mereka. Selain itu, Roh Kudus bekerja melalui para rasul untuk memberitakan kerajaan Allah. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudaraku, pelaku pelayanan kerajaan Allah itu adalah Roh Kudus. Dialah pelaku utama. Rasul dan para murid, termasuk saudara dan saya, hanyalah alat yang dipercaya oleh Allah, oleh Kristus Sang Raja itu untuk memberitakannya. Apa yang kita beritakan bukan kata orang, tapi apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami bersama Tuhan. Kesaksian hidup kita berita terbesar daripada sekedar bahasa-bahasa, teori-teori yang membuat orang senang tapi bingung. Kesaksian hidup kita yang hidup bersama Allah dan Allah di dalam kita, keselamatan yang kita alami, damai, pengampunan, itu yang kita saksikan dan teruskan kepada orang lain. Maka cukup aneh kalau ada orang memberitakan ini tapi hidupnya tidak berpadan dengan Injil ini. Mereka berkuar-kuar tentang kasih tetapi hidupnya tidak hidup dalam kasih itu. Itu bukan kesaksian, tapi dia sedang berkata-kata tentang kasih, bukan bersaksi tentang kasih. Yesus mau supaya kita adalah saksi. Kita menjadi utusan-utusan yang sudah mengalami lalu meneruskan kepada orang lain. Bahkan di ayat yang ke-11 setelah Yesus naik ke surga, mereka begitu terbenam, terbuai dengan peristiwa Yesus naik. Awan menutupinya, begitu luar biasa. Seolah-olah mereka masih berpikir ini sepertinya transfigurasi, seperti penampakan waktu di gunung, waktu Yesus dimuliakan. Tapi tiba-tiba malaikat menegur mereka. Hai orang Galilea, mengapa kau masih terpaku ke langit? Malaikat hendak mengatakan kepada mereka, jangan lagi bengong, jangan terbenam dalam lamunan imajinasi. Sekarang saatnya beraksi. Sekarang waktunya misi. Jangan terbuai dengan dirimu, jangan terbuai dengan apa yang kau bayangkan. Sekarang waktunya bekerja, membuktikan apa yang sudah kita imani menjadi sesuatu kesaksian dalam hidup, menjadi berita yang hidup bagi orang lain. Karena apa? Kalau kamu terus begitu, sementara Yesus akan datang kembali seperti dia datang, dia akan datang untuk kerajaan yang sempurna itu, mewujudkan kerajaan yang sejati itu. Jangan sampai kau ketinggalan. Sekarang waktunya. Itulah periode dari sebelum, setelah kenaikan, yaitu dari Yesus naik utusnya dari Roh Kudus turun sampai saudara kedua kali. Inilah periode saudara dan saya. Apa yang kita lakukan sebagai utusan-utusan, sebagai orang-orang dari
menghadirkan Raja Yesus, Raja yang Maha Tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak dari refleksi kita atas kisah rasul ini. Pertama-tama kita perlu belajar dari para murid. Kita harus keluar dari kecenderungan-kecenderungan kita, seperti yang dimiliki murid-murid tadi. Ada dua kecenderungan yang kita bisa belajar dari pertanyaan murid-murid tadi. Pertama adalah kecenderungan egois, yaitu yang selalu menafsirkan segala sesuatu buat dirinya, menempatkan dirinya sebagai yang utama dan yang penting, segalanya buat Allah. Yang kedua adalah kecenderungan eksklusivisme, yang memaknai kebaikan dan anugerah Tuhan hanya untuk dirinya, hanya untuk gerejanya, sehingga membentengi gereja itu, kehidupan rohaninya itu, lalu membatasi dengan kehidupan di luar. Seolah-olah mereka hanya bicara tentang gerejanya, tidak peduli dengan persoalan yang terjadi di masyarakat luas. Kita harus keluar dari jangan berpikir sempit, jangan berpikir pelik. Yang kedua, kita adalah utusan-utusan Raja, yaitu setiap orang yang percaya dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah saksi-saksi Yesus Sang Raja yang Maha Tinggi. Karena itu tugas kita adalah meluhurkan Dia, Sang Raja itu. Bukan saja menyembah Dia secara hanya sebatas dengan verbal, menyembah, memuji Tuhan, ya itu penting. Tetapi harus mewujud sembah dan ibadah kita itu dalam realitas dunia, dengan hadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Yang ketiga, tugas kesaksian kita tadi. Tugas kita menjadi saksi adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, dan sukacita. Dalam rumusan teologi sering dirumuskan, kerajaan Allah itu memiliki ciri kasih, keadilan, damai, sejahtera. Paulus menambahkan, barang siapa melayani dengan cara ini, dia berkenan kepada Allah dan bagi manusia. Kita harus membawa dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia melalui tiga ciri tadi. Kasih. Apa itu kasih? Berarti kita melakukan kehendak Allah dan kebenarannya dengan segenap hati, jiwa, raga, dan kekuatan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau saudara orang bekerja dengan sungguh-sungguh dan serius untuk menghasilkan kualitas kerjaan itu, untuk memberkati tempat di mana saudara bekerja lewat pekerjaan itu. Kalau saudara seorang mahasiswa atau belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, bukan untuk nilai, tetapi untuk sebuah proses hidup yang memuliakan Allah, membahagiakan orang tua, membanggakan guru dan sekolahnya. Kalau saudara seorang yang bertugas di berbagai lembaga, saudara bisa mengerjakan tanggung jawab dan sumpah jabatan itu dengan penuh dedikasi, tidak terlibat sana sini, tidak terlibat korupsi, nepotisme, kolusi, dan segala lain untuk memperkaya diri. Itulah orang yang hidup dalam kasih. Itulah contoh-contoh. Intinya bagaimana kita mengerjakan dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Yang kedua, kita harus melakukan keadilan. Keadilan berbicara tentang hidup yang berkenan pada Allah, yaitu berpihak kepada yang lemah dan membela hak-hak mereka yang diperlakukan tidak adil, serta berbagi. Di situasi sekarang ini, pandemi ini amat dibutuhkan. Kita berbagi satu dengan yang lain, kita mengadvokasi persoalan orang lain yang ada di sekitar kita. Dibutuhkan kehadiran kita gereja yang membela kepentingan mereka yang diperlakukan tidak adil. Seharusnya dapat bantuan tetapi tidak dapat oleh karena berbagai cara atau metode atau upaya atau mungkin manipulasi. Kita harusnya hadir di sana sebagai orang-orang kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kita harus membawa damai, yaitu selalu membangun kepersekutuan dengan orang lain, merangkul mereka siapapun tanpa memandang latar belakang, meraih mereka untuk bersama, membiarkan mereka bertumbuh
sehingga mereka mengalami sukacita. Dengan cara apa? Kalau kita di media sosial, postinglah berita-berita yang menghibur, postinglah berita-berita yang menguatkan. Kalau itu berita menakutkan, filter dulu, periksa. Lebih baik tidak usah, walaupun itu benar, tapi bukan tepat. Karena itu periksa dulu, apakah ini penting. Jangan sampai kita sebut banyak yang mati, buat apa kita cerita tentang banyak yang mati? Cukuplah itu fakta. Atau kita katakan, zaman ini kalau nanti mama itu mati tidak ada yang datang, benar, tetapi tidak menguatkan, tidak tepat. Justru membuat dia celaka karena dipikirin terus akhirnya tidak bisa hidup. Mari membawa shalom, mari berlaku adil, mari hidup dalam kasih. Itulah artinya kita meluhurkan Allah Sang Raja yang Maha Tinggi. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah kita melakukan kasih? Sudahkah kita mengerjakan keadilan bagi orang lain? Sudah kita membawa shalom, membangun relasi dengan semua orang dan menimbulkan sukacita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman telah kami dengar tentang makna kenaikan Yesus Kristus, Sang Raja yang Maha Tinggi. Kami didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan duniawi, egois, dan eksklusivisme. Juga kecenderungan-kecenderungan kami untuk selalu memikirkan diri dan membatasi diri. Kami juga diingatkan supaya kami ingat janji diri kami adalah utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Yesus Raja yang Maha Tinggi, saksi-saksinya untuk menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah bumi. Dan yang kami bawa adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan kami, bukan kepentingan dan misi kami, tapi misi Allah, misi Yesus, yaitu kerajaan Allah di tengah bumi. Dan kami sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka Dialah penolong, Dialah pelayan sejati. Kami bersyukur kami dipakai untuk menjadi pelayan, kami dipercaya karena itu tolong kami Roh Kudus. Pimpin kami untuk menghadirkan shalom, menghadirkan kasih, menyatakan keadilan di tengah masyarakat, dimulai di sekitar dan di lingkungan kami, terutama di tengah pandemi sekarang ini. Ya Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah bersama TNI Polri Satgas Covid di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Juga semua tenaga medis baik dokter, perawat dan tenaga kesehatan beserta para relawan. Tolong mereka, pimpin mereka ya Tuhan untuk mengedarkan karya kerajaan Allah, yaitu shalom, keadilan, kesejahteraan, keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini, sekaligus mengatasi dampak-dampaknya, khususnya bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Juga melindungi, menolong para tenaga medis agar mereka selalu sehat, kuat, dan penuh sukacita untuk mengerjakan tugas pelayanan. Lindungi mereka bersama keluarga mereka. Kami berdoa supaya mereka menjadi korban yang terpapar, supaya mereka disemangati dan disembuhkan. Yang berduka karena kehilangan yang dicintai akibat COVID ini, mereka dihiburkan, dikuatkan. Rakyat Indonesia dimampukan, ditolong untuk sadar, bergotong royong bersama, saling peduli, saling menguatkan dan ikut protokol yang ditetapkan pemerintah. Roh Kudus tolonglah kami, terutama gereja, terutama umatmu, menjadi pelaku utama yang menghadirkan shalom ini, menghadirkan kasih dan kebaikan di tengah Indonesia. Kami berdoa buat gereja Paul Thomas, Tuhan kiranya memberkati para majelis beserta seluruh komisi-komisi dan seluruh umat dan pengerja-pengerja pelayan hamba-hamba Tuhan. Urapi mereka dan perlengkapi dengan hikmat wahyu dan pakai mereka sebagai tanda kehadiran Kristus bagi dunia, bagi lingkungan, agar kerajaan Allah, keselamatan, kehidupan dialami oleh setiap orang. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa buat Ibu Grace Udiat Maja, Ibu Darmi, Bapak Iwan Gunawan, Bapak Jerry Ajusman.
Kiranya Tuhan terus menguatkan mereka di masa tua dan terus menghibur, memberi sukacita dan pengharapan-pengharapan baru. Sekalipun mereka sudah lanjut usia, tetapi kasih dan pelayanan mereka tidak boleh kendor. Biarlah mereka terus menyala-nyala sebagai abdi-abdi kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Enita Sofia, Ibu Oli Suhendro, dan juga Bapak Simanjuntak. Kiranya Tuhan menolong mereka menjamah sakit penyakit dan menyempurnakan kesehatan mereka dalam kuasa Yesus Kristus yang telah menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kami serahkan seluruh pergumulan umat-Mu dengan apapun yang mereka sedang gumulkan saat ini. Tuhan pimpin, Tuhan jamah, Tuhan sertai dari anak-anak yang baru lahir sampai orang tua kami yang lanjut usia. Lindungi mereka, berkati mereka agar tetap aman, nyaman, sehat, semakin beriman, semakin mengasihi, semakin melayani Tuhan, dan mereka tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang sangat melelahkan dan membosankan ini. Inilah syafaat kami yang kami mohon dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidupmu, jadilah saksi-saksi Kristus bagi kerajaan-Nya, kini dan selama-lamanya. Itu jemaat yang bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Bapak Ibu, setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1, 2, dan 3 sebagai pengakuan iman kita. Percaya Allah yang kekal, yang boleh saja kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini kita telah dilayani oleh Bapak Pendeta Rami Sianturi. Atas nama segenap jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Rami Sianturi. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk kebaktian minggu yang akan datang, 24 Mei 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Angga Putra. Mari kita dukung dalam doa dalam persiapan beliau. Mengenai persembahan, kita mengimbau kepada jemaat agar memberikan persembahan sebagaimana rekening yang tercantum dalam yang kami tayangkan ini. Kiranya Bapak Ibu yang tergerak boleh memberitahukannya setelah mengirimkan melalui transfer ke rekening untuk konfirmasi kepada kami. Atas nama segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas segenap persembahan yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit berdiri, kita menyiapkan diri kita untuk siap dipakai Tuhan sebagaimana bejana siap dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan, memberitakan Yesus Raja yang Maha Tinggi itu kepada setiap orang yang belum percaya. Bagaikan bejana siap dibentuk hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibalui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tanganmu, berubah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebaktian peringatan kenaikan Kristus ke surga telah selesai. Silakan bersatu sejenak. Selamat hari kenaikan, Tuhan memberkati.